Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, pada hari kiamat kelak ada yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari ketika seluruh umat manusia diminta bertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Pengadilan Allah sangatlah adil, tak ada yang luput darinya. Bahkan kejahatan sekecil apapun akan tetap ada balasan. Pada saat itu, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. Namun, dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang pertama kali dihisab dan semuanya masuk neraka. Siapakah ketiga orang tersebut? Hal apa yang mereka kerjakan hingga mereka masuk neraka? Lalu, bagaimanakah seharusnya melakukan amalan itu? Tonton video ini hingga akhir. Setiap orang yang beramal soleh belum tentu masuk surga dan bebas dari siksaan api neraka. Dikisahkan dalam kitab Sunan Tirmizi, Abu Hurairah sedang dikerumuni oleh banyak orang di kota Madinah. Abu Hurairah mengatakan bahwa akan memberitahu sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Hadis tersebut disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah saat tidak ada orang lain lagi bersama mereka. Namun, saat hendak menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah beberapa kali menangis sangat keras hingga akhirnya tersungkur. Kisah yang disabdakan Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah 3 orang pertama yang masuk neraka. Siapakah mereka? Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, "Amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani." Kemudian, malaikat diperintahkan untuk menyeret orang itu ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah ulama yang alim dan ahli Quran yang mengajarkan ilmunya kepada sesama. Ia didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang diperolehnya. Kemudian Allah menanyakannya, "Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau." Namun, Allah mengerti niat sebenarnya dari hambanya, dan Allah berfirman, "Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari." Akhirnya, nasib orang kedua sama seperti orang sebelumnya. Dia diseret dan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Orang ketiga yang didatangkan dan diperlihatkan kepadanya mengenai kenikmatan-kenikmatan yang didapat yaitu orang yang dermawan. Ia diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia pun suka berbagi hartanya kepada sesama. Namun, apakah nasibnya berbeda dengan 2 orang sebelumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Sang dermawan menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Lalu Allah berkata, "Engkau dusta.
engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan dan murah hati. Kemudian malaikat diperintahkan agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Abu Hurairah kemudian ditepuk bahunya oleh Rasulullah SAW dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka Jahannam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana seharusnya melakukan amalan itu? Ketiga orang tersebut melakukan amalan dengan pahala yang besar. Namun, nasib ketiga orang tersebut harus berakhir di neraka. Penyebab ketiga golongan muslim itu masuk neraka ternyata karena amalannya yang dilandasi dengan riya. Menurut Ibnu Katsir, syarat amalan diterima itu ada dua. Beliau berkata, "Inilah dua landasan amal yang diterima. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang melakukan amalan baik dan berharap dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Namun di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Quran Surat Hud ayat 15. Wahai sahabat, itulah kisah orang beriman yang pertama kali masuk neraka. Mereka melakukan amal kebaikan, namun ternyata mereka melakukannya karena ingin mendapatkan pengakuan dari sesama manusia. Hal tersebut yang membuat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Harusnya segala amal kebaikan kita di dunia ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surat Al-An'am 162 hingga 163. Demikianlah kisah tentang tiga golongan orang pertama yang masuk neraka. Semoga dengan kisah ini menjadikan pelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan untuk selalu berhati-hati dengan niat apa yang kita perbuat. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.